Jadi teman-teman, di video ini kita akan membahas mengapa komunikasi sangat penting dalam dunia bisnis. Kita juga akan melihat satu studi kasus nyata dari perusahaan besar dunia yang mengalami kejatuhan akibat kegagalan komunikasi internal. Di dalam sebuah dunia bisnis, komunikasi adalah fondasi dari semua aktivitas. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan perusahaan tidak akan dipahami dengan jelas oleh karyawan, keputusan manajemen bisa meleset dari kondisi lapangan, serta pelanggan pun bisa kehilangan kepercayaan. Komunikasi terjadi setiap hari, baik dalam bentuk rapat, laporan, instruksi kerja, maupun interaksi antar tim. Namun masalahnya adalah, banyak pembisnis menganggap komunikasi hanya sebagai formalitas. Yang terpenting, pesan sudah disampaikan, tanpa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dipahami. Untuk memahami hal ini lebih jelas, kita bisa melihat kasus Nokia. Pada awal tahun 2000-an, lebih tepatnya tahun 1998-2007, Nokia adalah penguasa pasar ponsel dunia. Produk-produknya digunakan oleh jutaan orang dan menjadi simbol teknologi yang kuat dan terpercaya. Hampir tidak ada yang menyangka bahwa Nokia bisa kalah bersaing dalam waktu yang relatif singkat. Namun, ketika era smartphone mulai berkembang, posisi Nokia perlahan tergeser oleh perusahaan lain seperti Apple dan Android. Menariknya adalah, masalah utama Nokia bukan karena mereka kekurangan teknologi, tetapi karena komunikasi internal mereka tidak berjalan dengan baik. Terdapat 3 masalah utama di dalam Nokia. Yang pertama, kegagalan adaptasi perangkat lunak. Yang kedua, budaya perusahaan yang kaku. Dan yang terakhir adalah produk tidak sesuai kebutuhan pasar. Yang pertama yaitu kegagalan adaptasi perangkat lunak. Masalah utama dari sisi komunikasi adalah ketidaksinkronan informasi. Di saat tim teknis sudah menyadari bahwa sistem Symbian kalah bersaing dengan Android dan iOS, informasi kritis ini tidak mengalir sampai ke tingkat manajemen puncak. Nah, terjadi hambatan nih komunikasi dari bawah ke atas, bottom up, di mana fakta-fakta kegagalan di lapangan tertahan di level manajer menengah. Nah, akibatnya, pimpinan tetap mempertahankan strategi lama karena mereka tidak mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi pasar yang sebenarnya. Yang kedua yaitu budaya perusahaan yang kaku. Kondisi ini diperparah oleh budaya kerja yang memicu organizational silence atau sikap diamnya karyawan. Karyawan merasa tidak aman untuk menyampaikan kritik atau berita buruk karena takut dianggap tidak loyal atau menghambat kemajuan proyek. Nah, dalam proses komunikasi ini, terjadi penyaringan informasi atau filtering. Laporan yang sampai ke jajaran direksi hanyalah informasi yang terlihat sukses, sementara resiko besar disembunyikan. Inilah yang menyebabkan manajemen kehilangan kemampuan untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Yang selanjutnya yaitu produk tidak sesuai kebutuhan pasar. Alasan produk Nokia tidak sesuai kebutuhan pasar karena beberapa faktor. Yang pertama, Nokia sibuk mencari solusi untuk masalah yang salah. Nokia sibuk memperkuat daya tahan baterai dan fisik ponsel, sementara konsumen sudah berpindah fokus ke kemudahan akses internet dan hiburan. Yang kedua, mengabaikan pengalaman pengguna. Pasar menginginkan layar sentuh yang responsif dan toko aplikasi yang lengkap seperti App Store atau Play Store. Nokia justru tetap bertahan dengan tombol fisik dan sistem Symbian yang kaku. Perusahaan menciptakan produk berdasarkan apa yang mereka bisa buat, bukan apa yang orang ingin beli. Terdapat 3 dampak yang terjadi kepada Nokia. Yang pertama, data-driven misdecision. Yang kedua, time to market gap. Dan yang terakhir, kebangkrutan pangsa pasar. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama yaitu data-driven misdecision. Artinya mereka mengambil keputusan berdasarkan data, namun datanya salah. Karena para pimpinan hanya menerima laporan yang manis, mereka merasa strategi perusahaan masih di jalur yang benar. Nah, akibatnya mereka terus berinvestasi besar-besaran pada sistem operasi Symbian yang sudah sekarat. Padahal pasar sudah beralih total ke iOS dan Android. Kasus ini menjadi bukti bahwa kegagalan komunikasi bisa menghancurkan perusahaan sebesar apapun. Yang kedua yaitu time to market gap, artinya kehilangan kecepatan di pasar. Ketika masalah teknis disembunyikan agar tidak dimarahi atasan, proses perbaikan pun tertunda. Saat kompetitor seperti Samsung dan Apple meluncurkan fitur baru setiap tahun, Nokia tertinggal jauh di belakang karena proses internalnya macet oleh birokrasi dan kebohongan informasi.
Yang terakhir yaitu kebangkrutan pangsa pasar. Dampak puncaknya adalah penurunan drastis pangsa pasar dari penguasa pasar global sekitar 40% saham. Pada akhirnya, Nokia jatuh hingga harus menjual unit bisnis ponselnya ke Microsoft pada tahun 2013 karena sudah tidak mampu bersaing secara finansial dengan kompetitor-kompetitor di luar sana. Yang selanjutnya yaitu solusi yang harus dilakukan. Yang pertama, pivot ke sistem operasi yang kompetitif. Nokia seharusnya tidak keras kepala mempertahankan Symbian. Solusinya adalah segera beralih ke Android saat Google pertama kali menawarkannya. Dengan hardware Nokia yang sangat kokoh serta ekosistem Android yang kaya aplikasi, Nokia bisa saja tetap menjadi raja ponsel dunia. Yang kedua, membangun budaya psychological safety. Manajemen harus menghapus budaya takut. Solusinya adalah menciptakan sistem yang transparansi serta karyawan level bawah bisa memberikan kritikan langsung ke direksi tanpa takut dipecat. Yang ketiga, fokus pada user experience bukan sekedar hardware. Nokia seharusnya berhenti terobsesi pada ketahanan fisik ponsel dan mulai fokus pada kemudahan penggunaan. Dan yang terakhir, yaitu agilitas dalam inovasi. Daripada merilis puluhan model ponsel yang hampir sama setiap tahun, Nokia seharusnya fokus pada 1 atau 2 produk flagship yang revolusioner untuk melawan dominasi iPhone. Dari semua permasalahan yang dihadapi oleh Nokia, terdapat satu permasalahan yang paling krusial, yaitu komunikasi. Jika kita melihat secara spesifik dari sudut pandang komunikasi, faktor yang paling menghancurkan Nokia adalah internal communication breakdown atau putusnya jalur komunikasi internal. Ini merupakan racun yang paling mematikan. Semua permasalahan dipicu oleh terputusnya komunikasi yang sehat. Kesimpulan yang dapat kita pelajari dari jatuhnya Nokia adalah kehancuran Nokia disebabkan oleh distorsi komunikasi internal, di mana laporan kegagalan teknis disaring sebelum mencapai manajemen puncak. Budaya organisasi yang minim keamanan psikologis membuat karyawan enggan menyampaikan kritik, sehingga pimpinan kehilangan akurasi data dalam mengambil keputusan. Akibatnya, Nokia gagal menyelaraskan strategi internal dengan perubahan pasar, yang berujung pada hilangnya daya saing dan kebangkrutan pangsa pasar.